Shalom Bapak Mama serta saudara-saudari, apa kabar? Kita bersyukur karena kita boleh berjumpa dalam program Suara Kebenaran Lasis Kota Kupang Timur. Mari kita mengawali seluruh aktivitas kita hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Satu pribadi seperti dirimu, Kau yang rela
Karena itu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan izinkan kami ada di hari yang baru. Mengawali hari yang baru ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami semua, agar ketika firman yang kami baca, kami renungkan, boleh menjadi berkat bagi kami untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan izinkan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan kita terus memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema untuk kita merenungkan firman Tuhan saat ini ialah salib sebagai kemuliaan kita. Setiap tahun kita sebagai umat Kristen merayakan minggu-minggu sengsara. Dan di minggu-minggu sengsara sampai dengan hari ini, kita biasanya merenungkan tentang penderitaan Yesus. Salib atau penderitaan Yesus membawa keselamatan bagi kehidupan kita manusia. Yesus menderita di atas kayu salib, bahkan karena Dia juga membawa keselamatan bagi kita. Dia dihukum. Tapi karena Dia bersedia menanggung derita dan mati sebagai ganti kita, supaya kita yang berdosa bisa diampuni. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada momen minggu sengsara ini, ajaran Yesus tadi dibacakan lagi untuk kita semua, supaya kita kembali merenungkan Yesus yang harus menderita, dan memang Dia sudah menderita, dan karena itu setiap orang yang mengikut Dia dari belakang pasti juga akan mengalami penderitaan. Kita menyadari bahwa setiap kebaikan yang hadir di tengah kejahatan pasti mendapatkan tantangan. Terang yang hadir di tengah kegelapan pastilah ada penolakan. Karena orang lebih suka hidup dalam kegelapan. Ini memang sebuah kenyataan dalam hidup ini. Yesus datang ke dunia ini sebagai kebaikan dan terang. Dia ditolak, ditentang, karena dunia lebih suka hidup terus dalam kejahatan dan kegelapan. Dan bagi saudara dan saya yang mengikuti Yesus serta membawa misi kebaikan terang ke dalam dunia ini, pasti juga akan mengalami penderitaan dan juga tantangan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada perbedaan antara penderitaan Yesus dan penderitaan kita sebagai murid-muridnya. Penderitaan yang Yesus jalani sebagai ganti kita yang berdosa, supaya kita selamat. Sedangkan penderitaan kita sebagai akibat dari keputusan kita untuk mengikuti Yesus. Kita ingat pada saat kita diteguhkan menjadi anggota sidik, kita telah berjanji untuk setia mengikuti Yesus. Dengan kata lain, penderitaan kita sebagai jawaban atas cinta kasih Yesus bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehubungan dengan penderitaan kita merenungkan kata-kata Yesus tadi dalam bacaan kita pada ayat yang ke-34.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 syarat dalam mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ketiga syarat ini berhubungan atau hampir sama karena akibatnya adalah menderita atau mendapatkan tantangan. Yang pertama, saudara-saudari, kita lihat menyangkal diri. Menyangkal diri artinya kita menyangkal keinginan-keinginan diri sendiri untuk kita lebih menaati keinginan Tuhan. Kita juga ditantang untuk bersedia mengatakan tidak kepada hawa nafsu sendiri dan mengatakan ya kepada Tuhan dan kehendak-kehendaknya. Dalam kehidupan kita setiap hari, saudara-saudari, kita manusia cenderung memanjakan diri sendiri dengan cara mengikuti seluruh keinginan atau hawa nafsu kita. Tapi orang yang menyangkal diri, dia bersedia mengorbankan keinginan diri sendiri demi ketaatannya kepada Tuhan dan kehendaknya. Dari antara para murid Yesus, kita kenal Petrus. Ya, dia pernah menyangkal Yesus karena Petrus melihat pada dirinya sendiri. Dia mau selamat sendiri. Dia mau mempertahankan hidupnya. Tapi untung dia masih diberikan kesempatan untuk memperbaharui imannya. Kita juga melihat Yudas. Dia menjual Yesus karena keinginan untuk mendapatkan uang. Uang merupakan hal penting bagi Yudas. Dan tentu saudara-saudari, dalam kehidupan kita setiap hari juga ada banyak contoh. Contohnya ada seorang perempuan, dalam kehidupannya dia tetap setia kepada Yesus. Dia menolak lamaran seorang laki-laki yang kaya raya. Karena ketika dia menerima lamaran itu artinya dia harus meninggalkan Yesus yang dia sudah percaya. Jadi menyangkal diri artinya dia bersedia melepaskan hidup dan nyawa. Artinya seluruh kehidupan, baik tubuh maupun jiwa, demi Yesus dan kerajaan Allah. Bersedia meninggalkan ego, bersedia meninggalkan kesombongan, bersedia meninggalkan kepentingan-kepentingan diri dan kenyamanan-kenyamanan demi Injil dan kerajaan Allah. Kalau kita mau melihat bacaan pada ayat-ayat seterusnya, pada ayat 35 dan 36, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah, sebagai manusia yang berdosa, kita cenderung untuk mengikuti semua keinginan-keinginan duniawi. Mungkin kita memilih untuk memiliki rumah yang mewah atau mungkin barang-barang duniawi. Akibatnya kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk berdoa, berjumpa dengan Tuhan. Yesus mengingatkan kita, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi kita kehilangan nyawa kita? Pertanyaannya, lalu apakah itu berarti kita tidak boleh punya rumah atau mobil atau mungkin hal-hal lain dalam dunia ini? Tentu boleh, Bapak Mama serta saudari. Tapi semua hendaknya dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di dunia. Atau semua barang dunia dan kenikmatan dunia itu tidak membuat kita begitu rupa sehingga hati kita melekat padanya dan tidak melekat pada Tuhan sebagai sumber berkat. Tujuan kita adalah bukan kenikmatan dunia, tetapi kehidupan kekal, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tujuan kita sebagai murid Yesus adalah menjadi warga kerajaan Allah dan hidup menurut nilai-nilai kerajaan Allah, bukan menurut nilai-nilai duniawi. Tujuan kehidupan kita adalah memperoleh kehidupan kekal itu. Dan untuk memperolehnya berdasarkan nats tadi, kita harus merelakan dan menyerahkan hidup kita seluruhnya, baik tubuh dan jiwa kita.
Itu poin yang pertama, bagaimana kita menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib di sini artinya bersedia menghadapi akibat kejahatan tanpa berbuat jahat. Yesus juga menderita sampai mati disalibkan sebagai akibat dari kejahatan dan dosa umat manusia. Karena itu sebagai pengikut Yesus kita mesti bersedia menghadapi akibat-akibat kejahatan tanpa berbuat jahat. Bersedia menderita demi kebenaran, kebaikan yang kita buat. Memikul salib hampir sama dengan menyangkal diri. Para pengikut Yesus bersedia mati dan bersedia untuk memeluk nilai-nilai Injil. Daripada hidup di dunia ini, kita juga harus menunjukkan bahwa kita tetap berpegang teguh pada iman dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan poin yang ketiga, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengikut Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita tidak saja dituntut untuk menyangkal diri, memikul salib, tetapi kita juga dituntut untuk mengikut Yesus. Artinya, kita juga harus terus menaati nilai-nilai Injil Kerajaan Allah yang sudah kita ketahui selama ini. Kita diberikan kesempatan untuk hidup, maka kita juga dituntut untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Mengikut Yesus artinya menjadi pusat dan inti hidup kita di tengah-tengah dunia. Baik kita punya pikiran, kita punya rencana, kita punya impian, bahkan cita-cita dan perasaan kita disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Barang siapa mau mempertahankan hidupnya, justru akan kehilangan hidup. Ya, kita sering mau mempertahankan hidup dengan cara mengikuti semua keinginan, nafsu duniawi, tetapi jika itu yang kita buat, maka justru kita kehilangan hidup ini. Tetapi bagi mereka yang bersedia melepaskan hidupnya demi Yesus Kristus, maka dia juga akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Dengan kata lain, Bapak, Mama, serta saudara, siapa yang kehilangan hidup atau nyawa dalam arti keduniawian akan menyelamatkan nyawanya. Sebab baginya telah terpenuhi rahasia kerajaan Allah yang Yesus katakan tadi. Galatia pasal 5 ayat 24 bilang, karena aku dan karena Injil. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginan-keinginannya. Karena itu Bapak, Mama, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada ayat yang ke-38, barang siapa malu karena Yesus dan firman-Nya di tengah-tengah bangsa yang tidak setia dan berdosa, maka Yesus pun akan malu karena orang itu ketika ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya. Nah, biasanya orang cenderung untuk tidak merasa malu walaupun dia melakukan kejahatan-kejahatan di dunia ini. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk jangan malu melakukan kebaikan. Jangan malu melakukan kebenaran dan cinta kasih kepada sesama demi Yesus dan Injil. Semoga saudara dan saya tidak malu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia atau bangsa yang tidak setia dan berdosa ini. Mari kita memaknai minggu-minggu sengsara ini dengan percaya dan yakin bahwa sekalipun ada penderitaan dan tantangan, kalau kita mau mengikuti Yesus dengan setia, maka Yesus juga akan menolong kita supaya kita terus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena di pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk ada di hadapan hadirat-Mu, merenungkan akan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan supaya dalam kehidupan yang Tuhan beri bagi kami juga bisa menjadi satu kesaksian yang hidup bagi sesama kami. Ada begitu banyak penderitaan, tantangan
yang akan kami hadapi ketika kami penuh kesetiaan mengikuti Yesus. Biarlah komitmen iman untuk kami setia kepada Tuhan. Tuhan menolong dan mampukan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, tantangan, biarlah Tuhan tetap menguatkan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami tetap menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami, supaya dimanapun kami berada, hari ini, besok, dan seterusnya, kami setia menunjukkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga ketika orang melihat kehidupan kami, ada kasih Kristus di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Percaya bahwa dalam kasih dan penyertaan Tuhan, kita menjalani kehidupan di hari ini dalam penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.